Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa diberi nikmat kesehatan badan dan kesehatan pikiran, juga kesempatan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya pada hari ini. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh pengetahuan ini. Sebelum saya menjelaskan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nia Almaida dari jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 2 IAIN Loksmawe. Judul materi saya pada hari ini adalah konsep baik dan buruk menurut aliran tasawuf. Apakah pengertian baik dan buruk? Pengertian baik dari segi bahasa adalah terjemahan dari kata khairu dalam bahasa Arab yang artinya baik, dan good dalam bahasa Inggris yang artinya baik, dan kata buruk sepadan dengan syarah, qabih dalam bahasa Arab yang artinya jahat. Ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk yang dikenal dalam ilmu akhlak antara lain yaitu: 1. Nurani. Jiwa manusia memiliki kekuatan yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kekuatan tersebut dapat mendorongnya untuk mencegahnya baik dan mencegahnya buruk. Jiwanya akan merasa bahagia jika kesalahan tersebut terjadi baik, dan merasa tersiksa jika terjadi buruk. Kekuatan ini disebut nurani. 2. Rasio. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah rasio. Dengan rasio yang dimiliki, manusia dapat menimbang mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Dengan akalnya, manusia dapat menilai bahwa perbuatan yang berakibat baik layak disebut baik dan dilestarikan, dan begitu juga sebaliknya. 3. Adat dan istiadat yang sesuai dalam kelompok masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Masing-masing kelompok atau masyarakat tertentu memiliki batasan-batasan tentang hal-hal yang harus diikuti dan harus dihindari. Sesuatu yang baik menurut masyarakat yang satu belum tentu baik menurut masyarakat yang lainnya. 4. Pandangan individu. Masing-masing individu memiliki hak untuk menentukan mana yang menggambarkannya dengan baik untuk dilakukan dan mana yang menyatakannya buruk untuk dilakukan. 5. Norma agama. Ukuran baik dan buruk yang berlandaskan norma agama kebenarannya lebih tidak dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena norma agama merupakan ajaran Tuhan yang Maha Suci dan Maha Esa. Di samping itu, ajaran Tuhan lebih bersifat universal, lebih terhindar dari subjektivitas individu maupun kelompok. Beberapa aliran-aliran yang mempengaruhi dalam penentuan baik dan buruk ada 10, tapi di sini saya akan menjelaskan 6 aliran. Di antaranya: 1. Baik dan buruk menurut ajaran agama Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang dalam penjabarannya dilakukan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Baik dan buruk menurut ajaran teologis. Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran yang baik dan buruknya perbuatan manusia adalah berdasarkan ajaran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau malah dilarang olehnya. 3. Baik dan buruk menurut naturalisme. Yang menjadi ukuran yang baik dan buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini adalah perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia itu sendiri, baik mengenai fitrah lahir maupun fitrah batin. 4. Aliran tradisional. Aliran ini banyak kebenaran, hanya secara ilmiah kurang memuaskan karena tidak umum. Dengan demikian, maka terjadilah bermacam-macam perbedaan adat dan istiadat di antara bangsa-bangsa. Tidak itu saja, bahkan perbedaan antar suku dan agama juga terdapat. 5. Evolusi.
Aliran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di sini mengalami evolusi yang berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaannya. Pendapat ini bukan hanya sekedar pada benda-benda yang tampak seperti binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga harus pada apa yang tak dapat dilihat oleh indera, yaitu akhlak dan moral. Keenam, aliran baik dan buruk religiusme. Menurut pemahaman ini, baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Diketahui bahwa di dunia ini terdapat macam-macam agama, dan masing-masing agama menentukan baik dan buruk menurut ukurannya masing-masing. Dan tolak ukur tentang baik dan buruk yang satu dan yang lainnya adalah berbeda-beda dan tidak sama. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.